Di video kali ini kita akan membuat ringkasan dinamika partikel. Kalian tentu sudah mempelajari materinya di sekolah, jadi sekarang kita akan buat ringkasannya. Yang pertama adalah hukum Newton. Hukum Newton ada 3 yang akan kita pelajari. Hukum 1 Newton. Newton mengatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Secara matematis bisa ditulis seperti berikut. Sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton hanya membahas benda yang tidak dikenai gaya dari luar. Artinya benda tidak mengalami percepatan. Bagaimana jika suatu benda mendapat gaya dari luar atau pada benda tersebut bekerja beberapa gaya yang resultannya tidak sama dengan 0? Pada kondisi ini benda mengalami perubahan percepatan. Hukum 2 Newton berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis dapat dituliskan A berbanding lurus dengan F dan berbanding terbalik dengan M. A sama dengan sigma F per M. Sigma F sama dengan M dikali A. A adalah percepatan benda. Sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda. M-nya adalah massa benda. Hukum ketiga Newton. Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh, sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7000 Newton. Jika truk tersebut dapat bergerak dengan percepatan 3,5 meter per second kuadrat, maka tentukan massa truk tersebut. Nah, ini tinggal pakai yang tadi aja. Yang ini. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya 7000 sama dengan M dikali A-nya 3,5. 7000 dibagi 3,5 sama dengan M, berarti M-nya adalah 2000 ya. Atau 2 ton. Selanjutnya adalah jenis-jenis gaya. Ada gaya berat atau W sama dengan M dikali dengan G, percepatan gravitasi ya. Kemudian gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan
tegak lurus di atas permukaan bidang. Misalnya seperti ini contohnya, ini bidangnya, ini bendanya ada di atasnya. Nah, gaya normalnya itu yang ini, dia tegak lurus terhadap bidang. Kalau bidangnya miring seperti ini, kemudian ini bendanya di atasnya, maka gaya normal itu yang ini. Nah, ini yang tegak lurus dengan bidangnya ya. Yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek itu ada dua. Ada gaya gesek statis atau Fs, gaya yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih diam. Rumusnya adalah Fs sama dengan μs kali dengan n. Yang kedua adalah gaya gesekan kinetik atau Fk. Nah, kalau yang ini bekerja pada benda dalam keadaan bergerak. Bendanya bergerak. Rumusnya Fk sama dengan μk dikali dengan n. μs adalah koefisien gesekan statis. μk adalah koefisien gesekan kinetik. Berikutnya adalah gaya sentripetal. Menurut hukum kedua Newton, percepatan ditimbulkan karena adanya gaya. Oleh karena itu, percepatan sentripetal ada karena adanya gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu rumusnya adalah Fs sama dengan m V kuadrat dibagi dengan R sama dengan M omega, ini omega ya, omega kuadrat R. Nah, yang omega ini adalah kecepatan sudut. V-nya kecepatan linier. Omega adalah kecepatan sudut. R-nya adalah jari-jari. Selanjutnya adalah penerapan hukum Newton. Yang pertama adalah gerak benda pada bidang datar. Benda ditarik secara horizontal, seperti ini contohnya. Sebuah benda yang terletak di atas bidang datar licin ditarik horizontal dengan gaya F. Karena benda bergerak pada sumbu X, geraknya di sumbu X, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut dapat dituliskan A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Atau A sama dengan F per M. Yang berikutnya, benda ditarik membentuk sudut alfa. Bendanya ditarik dengan gaya F yang ini. Komponen yang menyebabkan benda bergerak di atas bidang datar licin adalah komponen horizontal, yaitu Fx yang ini. Fx-nya adalah F cos alpha. Fx sama dengan F cos alpha, A-nya menjadi F cos alpha dibagi dengan M. Contoh, sebuah balok es yang memiliki massa 25 kg didorong roughly dengan sudut 30 derajat.
Jika balok S bergerak dengan percepatan konstan 1/4 akar 3, maka tentukan besar gaya dorongannya. Jadi ada balok S. Didorong membentuk sudut 30 derajat. Ini sudutnya. Diketahui M-nya, A-nya, ditanya F. Oke, gayanya kan yang ini kan, garisnya ini saya pindahin ya ke sini. Nah, ini 30 derajat. Ini 30 derajat. Berarti di sini juga 30 derajat. Fx-nya yang ini. Fx-nya itu sama dengan F cos alpha. Berdasarkan rumus yang sebelumnya, A sama dengan F cos alpha per M. Jadi A sama dengan F cos alpha dibagi dengan M. A dikalikan dengan M sama dengan F cos alpha. A-nya 1/4 akar 3. M-nya 25. F yang kita cari 1/4 akar 3 dikali 25 sama dengan F dikali cos 30 adalah setengah akar 3. Kita pindahin semua ke sebelah sini. 1/4 akar 3 kali 25 dibagi setengah akar 3. Ini F ya. Setelah dihitung, F-nya didapat 12,5 Newton. Contoh yang berikutnya, Pongki menarik sebuah balok yang bermasa 10 kg dengan gaya sebesar 100 Newton dengan arah membentuk sudut 37 derajat terhadap lantai. Koefisien gesek statis dan kinetik benda terhadap lantai adalah 0,5 dan 0,4. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second pangkat minus 2, maka tentukan bergerak atau tidak benda tersebut. Jika benda sudah bergerak, tentukan percepatannya. Diketahui masanya 10, F-nya 100, alfanya 37, koefisien gesek statisnya 0,5, koefisien gesek kinetiknya 0,4, percepatan gravitasi 10. Ditanya benda bergerak atau tidak. Ketika gaya dorongnya sama dengan 100. Lalu yang berikutnya A-nya berapa? Kita analisis dulu gaya-gaya yang bekerja di benda tersebut. Ini bendanya. Di benda ini ada gaya beratnya M dikali G. Ada gaya normalnya. Kemudian dia juga ada gaya yang dilakukan oleh Pongki 100 Newton dengan sudut 37 derajat. Ini alfanya ya. Lalu ada gaya geseknya juga. Nah, yang ini. Selain itu, di sini juga ada gaya pada komponen bidang horizontalnya atau Fx ya. Fx-nya itu adalah F cos alpha. Kemudian juga dia punya
Fy-nya ya, F sin alfa. Yang pertama kita cari Fx-nya dulu. Fx sama dengan F cos alfa cos 37 derajat sama dengan 100 dikali 0,880 N. Fs max-nya sama dengan mu s dikali dengan N. Nah ini nih Fx max-nya nih. Kalau misalnya Fx-nya lebih besar dibandingkan dengan Fs max-nya, maka bendanya bergerak. Kalau dia lebih kecil, maka bendanya diam. Jadi kita bandingkan Fx dengan Fs max. Fs max-nya itu sama dengan mu s dikali dengan N. Nah, sekarang N-nya itu apa? Sigma F sama dengan 0. Berarti gaya yang ke atasnya itu N ditambah dengan F sin alfa atau sin 37 langsung ya. Dikurang gaya yang ke bawahnya itu Mg sama dengan 0. Berarti N sama dengan Mg dikurang F sin 37 derajat. Fs max sama dengan mu s dikali dengan Mg dikurang F sin 37. Sama dengan 0,5 dikali M-nya 10, G-nya 10, F-nya 80, F-nya 100, sin 37 itu 0,6. Dihitung dapatnya 20 Newton. Kalau kita lihat Fx-nya itu kita bandingkan dengan Fx-nya 80 ya, lebih besar dibandingkan dengan Fs max-nya yaitu 20. Berarti bendanya sudah bergerak. Karena balok sudah bergerak, maka gaya yang bekerja pada balok adalah gaya kinetiknya. Karena sudah bergerak, gaya gesek kinetik maksudnya. Yang B kita cari dulu Fk-nya. Gaya gesek kinetik sama dengan mu k dikalikan dengan N. Mu k dikalikan dengan Mg dikurang F sin 37. Sama dengan 0,4 dikali sama dengan 16 Newton. Sigma Fx itu sama dengan M dikali dengan A. F cos 37 derajat dikurangi dengan gaya geseknya, gaya gesek kinetiknya. Kalau sudah bergerak kan berarti kan di sini sudah ada gaya gesek kinetiknya nih. Jadi F cos alfa dikurangin gaya gesek kinetik sama dengan M dikali dengan A. Berarti A-nya sama dengan F cos 37 dikurangin FK dibagi dengan M. Dimasukin angkanya, nanti dapatnya 6,4 meter per second kuadrat. Selanjutnya adalah gerak dua benda yang bersentuhan.
Jika benda MA didorong dengan gaya sebesar F, maka besarnya kontak antara MA dan MB adalah NAB dan NBA. Kedua gaya tersebut besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Percepatan yang terjadi adalah A sama dengan F dibagi MA ditambah dengan MB. Dengan demikian, persamaan gaya kontak antara A dan B, benda A dan B adalah sebagai berikut. Gaya kontak NAB sama dengan MB dibagi MA ditambah MB dikali dengan F. Sedangkan NBA-nya berarti dibagi MA plus MB dikali dengan F. NAB dan MBA ini sama besar tetapi arahnya berlawanan. Contoh, dua benda yang bersentuhan mula-mula diam di atas lantai licin. Perhatikan gambar. Jika pada benda pertama dikerjakan gaya sebesar 200 Newton, maka tentukan percepatan masing-masing benda dan gaya kontak antar benda. Diketahui ini A ini B ya. MA-nya 70 kg, MB-nya 30 kg, F-nya 200. Ditanya A, kemudian NAB-nya. Bisa cari NAB atau NBA, karena besarnya sama, jadi kita bisa cari salah satunya. Percepatan bendanya yang pertama, ini rumusnya ya. A sama dengan F dibagi MA ditambah MB sama dengan 200 dibagi 70 tambah 30 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Yang kedua, besarnya gaya kontak. Saya pilih yang NAB dulu ya. NAB sama dengan MB dibagi dengan MA ditambah MB dikali dengan F. Sama dengan 30 dikali 200, hasilnya 60 Newton. Gaya kontaknya segitu. Besarnya gaya kontak antar benda adalah 60. Selanjutnya adalah gerak benda pada bidang miring. Ini ada benda pada bidang miring. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu ada, kalau di bidang miring itu dia akan punya gaya berat. Ini gaya beratnya mg. Kemudian dia juga akan punya gaya normal yang tegak lurus dengan permukaan bidang, yang ini. Kemudian juga ada komponen gaya di sumbu Y, yaitu yang ini. Mg cos theta. Kemudian ada juga komponen gaya pada sumbu X, yaitu yang ini. Besarnya Mg sin theta. Tetanya yang ini. Oke, sekarang kita lihat ya. Gaya yang bekerja pada sumbu Y. Itu ada sigma Fy sama dengan N dikurangi dengan Mg cos theta.
Ya, yang ini nih. Karena benda tidak bergerak pada sumbu Y, maka sigma FY-nya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan N dikurangi dengan MG cos theta. Atau N sama dengan MG cos theta. Selanjutnya, gaya yang bekerja pada sumbu X. Gaya yang bekerja pada sumbu X itu yang ini. Memang hanya ini aja. Sigma Fx sama dengan mg sin theta. Lalu, karena benda bergerak pada sumbu X, gaya yang menyebabkan benda bergerak adalah gaya yang sejajar dengan bidang miring. Maka, percepatan yang dialami oleh benda A itu sama dengan sigma F X ya. Karena gayanya bekerjanya di sumbu X. Dibagi dengan M. Sigma Fx-nya itu adalah mg sin theta. Dibagi dengan M. Ini bisa dicoret. Berarti A-nya sama dengan G sin theta. Contoh, sebuah balok yang masanya 6 kg meluncur ke bawah pada sebuah papan licin yang dimiringkan 30 derajat dari lantai. Jika jarak lantai dengan balok 10 meter dan besarnya gaya gravitasi di tempat itu 10 meter per second kuadrat, maka tentukan percepatan dan waktu yang diperlukan balok untuk sampai di bawah. Diketahui, M sama dengan 6 kg, S-nya 10 meter, theta-nya 30. G-nya 10 meter per second kuadrat ya. Ini bidang miring ya. Bendanya di sini. Ini 30 derajat. Kemudian benda ini punya berat ke bawah, mg-nya. Kemudian dia juga punya N-nya. Lalu dia juga punya gaya yang sejajar dengan sumbu X, yaitu mg sin theta. Kemudian dia juga punya mg cos theta. Nah, ini sumbu Y-nya gitu. Nah, yang ini adalah sumbu X-nya, ya. Yang pertama yang dicari A-nya. A-nya adalah G sin theta. Dapat 5 meter per second kuadrat. Kemudian yang B, waktunya. Waktu yang diperlukan balok untuk sampai di lantai. Ingat persamaan GLBB S itu sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, di sini V0-nya itu sama dengan 0, tidak punya kecepatan awal. Karena dia meluncur gitu ke bawah. Jadi dia tidak punya kecepatan awal. Di S-nya sama dengan setengah AT kuadrat. Karena V0-nya 0, jadi 0 dikalikan dengan T ya 0 gitu. S-nya 10, setengah dikalikan dengan 5, T kuadrat. Hasilnya adalah 10 dibagi dengan 2,5. Setengah kali 5 itu kan 2,5 ya. Sama dengan T kuadrat
Berarti T kuadratnya sama dengan 4. Berarti T-nya adalah 2 second. Selanjutnya adalah gerak benda yang dihubungkan dengan katrol. Dua buah benda MA dan MB dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol licin. Tali dianggap tidak bermassa. Jika MA lebih besar dari MB, maka MA akan bergerak ke bawah positif dan MB bergerak ke atas negatif dengan percepatan sama. Untuk menentukan besarnya percepatan dan tegangan tali pada benda, kamu dapat lakukan dengan meninjau gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Yang pertama, kita tinjau dulu benda yang A, yang ini ya. Di benda A ini ada gaya berat, mg. Kemudian dia juga ada tegangan tali. Yang ini. Jadi di benda A, yang berlaku itu berarti sigma FA itu sama dengan MA dikali dengan A. MA itu massa benda A maksudnya ya. Sigma FA-nya adalah MA dikalikan dengan G, yang ini, dikurangi dengan tegangan talinya. Kita ikutin arah gerak benda ya, kan ke bawah. Jadi yang positif itu yang ke sini. Berarti yang berlawanan arah itu dia yang negatif. Sama dengan MA dikali dengan A. Maka T-nya sama dengan, T-nya kita pindahin ke sini, MA dikali dengan G dikurang MA dikali dengan A. Ini adalah benda A. Saya tulis di sebelah sini ya. Jadi untuk benda A, ini yang pertama. Saya hapus ya. Kemudian untuk benda B, kita lihat untuk yang benda B ya. Benda B juga sama, dia juga ada berat mg dan ada tegangan tali. Arahnya ke atas ya. Sigma FB sama dengan MB dikali dengan A. Di sini yang positif adalah tegangan talinya. Dikurangi dengan MB dikali G sama dengan MB dikali A. Maka T-nya sama dengan MB dikali A dikurangi ditambah MB dikali G. Ya, saya pindahin lagi ke sini ya biar rapi. Benda B Oke, ini saya hapus. Nah, di sini tali dianggap tidak bermassa dan gesekan katrol dan tali juga diabaikan sehingga tegangan talinya sama. Oleh karena itu, dari persamaan yang dua ini, nah dari kedua persamaan ini kita bisa dapetin A-nya. Oke, kita coba turunin ya. Jadi gini, T sama dengan T ya. T yang di MA itu MA dikali G dikurangin MA dikalikan dengan A. Ini sama dengan T yang di B. MB dikali A tambah MB dikalikan dengan G. Kita gabungkan yang A dengan yang A ya.
Nah, ini adalah A-nya. Jadi A-nya itu adalah MA kurangin MB ditambah MB semua dikalikan dengan G. Ini A ya. Oke, ini saya hapus ya, kita bikin ringkasannya aja. Jadi saya ambil ininya aja. Ini adalah A-nya. Contoh, perhatikan gambar di samping. Dua buah benda masing-masing memiliki massa 5 kg dan 10 kg dihubungkan dengan katrol. Gesekan antara benda pertama dengan meja lantai diabaikan. Jika gaya gravitasi di tempat itu sebesar 10 meter per second kuadrat, maka tentukan percepatan yang dialami kedua benda dan tegangan talinya. Diketahui massa A-nya adalah 5, MB-nya 10, G-nya 10 juga. Ditanya A-nya berapa, kemudian tegangan talinya berapa. Jawab. Yang pertama kita lihat ya, di sini bendanya ada 2. Yang massanya lebih besar itu adalah MB yang ini. Sehingga arahnya tuh jadi ke sini. Ini benda A ya. Sekarang kita analisis satu persatu. Yang pertama adalah untuk benda A, berarti sigma FA-nya itu sama dengan MA dikalikan dengan A. Bendanya kan beloknya ke sini ya, kanan ya. Nah, di sini ada tegangan tali. Tegangan talinya itu searah. Jadi sigma FA-nya itu adalah tegangan talinya T. Positif ya. Nggak ada lagi gaya di sebelah sini ya. Jadi cuma T aja sama dengan MA dikalikan dengan A. Lalu untuk yang sigma FB-nya, ini gayanya kan arahnya ke sini ya. Nah, di sini kita ada MG, kemudian kita punya tegangan tali ke atas. Sigma FB sama dengan MB dikali A, sigma FB-nya itu adalah MB dikalikan dengan G. Kemudian dikurangi dengan T, karena T-nya berlawanan arah kan. Sama dengan MB dikali A. T-nya berarti sama dengan MB dikali G dikurangi MB dikalikan dengan A. Terus kita samakan kedua T-nya itu untuk dapetin A-nya. Jadi yang ini dan yang kedua ini kita samakan ya. MA dikali A sama dengan MB dikali G dikurangi MB dikali A. Yang sama-sama A kita jadiin 1. MA dikali A ditambah MB dikali A sama dengan MB kali G. MA ditambah MB dikali A sama dengan MB dikali G. Si A-nya sama dengan MB dikali G dibagi MA ditambah MB. Langsung kita masukin angkanya. 10 dikali 10 dibagi 5 ditambah 10. Hasilnya 6,67. Kemudian tegangan talinya kita masukin ke salah satu persamaan ya, karena kan sama dia. Tegangan tali di benda A dan B itu sama aja. Kita masukin ke persamaan yang ini aja. Yang di benda A, T sama dengan MA dikali A sama dengan 5 dikali 6,67. Ini sama dengan 33,3 Newton. Selanjutnya adalah gaya tekan kaki pada lantai lift. Yang pertama, lift diam.
atau bergerak dengan V tetap. Ini berarti percepatannya 0 ya. Ya, ini gambarnya. Di sini ada gaya berat ke bawah ya, W sama dengan mg. Kemudian juga ada gaya normal. Gaya normalnya si orang ini ya. Sigma Fy sama dengan 0. Jadi N dikurangi mg sama dengan 0. Atau N sama dengan mg. Atau W gaya beratnya. Yang kedua, lift bergerak ke atas dengan kecepatan. Oke, ini bergeraknya ke atas, jadi arah percepatannya ke atas. Ya, ini. Dia punya gaya berat nih ke bawah, W sama dengan mg, lalu dia juga punya N gaya normalnya. Gaya tekan kaki pada lantai lift adalah sigma Fy sama dengan M dikali A. Sigma Fy nya itu adalah N dikurangi mg sama dengan M dikali A. Berarti N nya sama dengan yang ketiga adalah lift yang bergerak ke bawah. Lift bergerak ke bawah berarti ini percepatannya arahnya gini ke bawah. Dia punya gaya beratnya, dia juga punya N. Sama seperti tadi ya, sigma Fy nya sama dengan M dikali A. Sigma Fy nya yang searah dengan A nya itu kan mg ya. Mg berarti dikurangi dengan N. N nya tuh berlawanan arah ya dengan A. Ini N nya berarti sama dengan mg min ma. Contoh, oneng yang bermasa 30 kg berdiri di dalam sebuah lift yang bergerak dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Jika gravitasi buminya 10 meter per second kuadrat, tentukan berat oneng saat lift bergerak ke atas dipercepat dan bergerak ke bawah dipercepat. Diketahui M-nya 30, percepatannya 3 meter per second kuadrat. Ditanya beratnya, W-nya berapa saat lift ke atas, dan ini yang A, ini yang B, dan beratnya berapa saat liftnya ke bawah. Jawab. Yang A dulu, saat lift naik ke atas, rumusnya yang ini ya. W sama dengan N sama dengan mg ditambah ma sama dengan 30 kali 10 tambah 30 kali 3 sama dengan 390. Saat lift bergerak ke atas, berat oneng adalah 390. Nah, saat liftnya bergerak turun, berarti yang ini ya. W-nya sama dengan N sama dengan mg dikurangi dengan ma. M-nya 30, G-nya 10, A-nya 3. Beratnya adalah 210. Selanjutnya adalah gerak menikung di jalan. Jika gaya gesekan antara ban dan jalan diabaikan dan sudut kemiringan antara jalan dan bidang horizontal θ, maka gaya-gaya yang bekerja pada mobil adalah ada gaya normalnya yang ini N. Kemudian di sini ini ada N sin θ, sorry. Nah, yang ini adalah
N cos theta. Ya, salah. Oke, kemudian mobil ini juga punya beratnya, mg-nya akan ke bawah ya. Untuk komponen sumbu Y, itu berarti yang ini. Ada N cos theta, ini sama dengan mg. Sehingga kita bisa tuliskan N-nya sama dengan mg dibagi dengan cos theta. Lalu untuk sumbu X, itu berarti yang ini. N sin theta. Ini akan sama dengan gaya sentripetalnya, mv kuadrat per R. Ini adalah gaya sentripetal. N sama dengan sin theta-nya kita pindahin jadi m v kuadrat dibagi dengan R dikali dengan sin theta. Kecepatan maksimum agar mobil tidak terpental itu adalah ya, V-nya itu sama dengan G dikalikan dengan R dikalikan dengan tangan theta. Contoh, seorang pembalap akan melewati tikungan jalan yang berjari-jari 80 meter dengan sudut kemiringannya 37. Jika gaya gravitasinya 10, maka tentukan kecepatan maksimum agar tidak tergelincir. Diketahui R-nya 80, theta-nya 37, G-nya 10. Ditanya V agar tidak tergelincir ya. Jawab, V-nya pakai rumusan tadi, G dikali R dikali tangan theta sama dengan 10 dikali ininya 80. Tangan theta-nya tangan 37. Ini berarti 800 kali 3/4. Hasilnya adalah 24,49 meter per second. Selanjutnya adalah graf melingkar vertikal. Ini gambarnya. Pada semua keadaan berlaku atau pada semua titik ya. Jadi di A, B, C, D atau di titik yang lainnya. Itu berlaku sigma F sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. Kemudian di posisi A yang ini ya, titik paling tingginya, tegangan talinya itu TA sama dengan F dikurangi dengan W. F-nya adalah yang ini nih. Lalu di posisi C, titik terendah, tegangan talinya TC itu sama dengan F ditambah dengan W. W-nya itu yang M kali G ya. Lalu di posisi B, tegangan talinya TB itu sama dengan F. Lalu di posisi F, yang ini, di sini ada theta ya, theta antara F dan titik yang paling tinggi.
TF-nya itu adalah F dikurangin dengan gaya berat cos theta. Contoh, si Tompul mengikat ballpoint yang bermassa 0,1 kg dengan seutas tali dan diputar vertikal dengan kecepatan tetap 4 meter per second. Ini bukan second kuadrat ya. Jika panjang tali 1 meter dan gaya gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka tentukan tegangan tali saat ballpoint berada di posisi terendah dan posisi tertinggi. Diketahui M-nya 0,1, G-nya 10, V-nya 4, R-nya 1 meter. Ditanya T-nya di titik terendah, kemudian T-nya di titik tertinggi. Jawab. Untuk titik terendah itu adalah sama dengan F tambah W, mv kuadrat per R tambah M dikali G. mv kuadrat per R plus G sama dengan 0,1, 4 kuadrat per 1 tambah 10 dihitung-hitung sama dengan 2,6. Kemudian yang B itu titik tertinggi, TT ya, F dikurangi W, mv kuadrat per R dikurangi mg sama dengan F v kuadrat per R dikurangi G sama dengan 0,1, 4 kuadrat per 1 dikurang 10, 0,6. Selanjutnya adalah gerak melingkar vertikal kereta luncur. Kelajuan minimum tertentu kereta juga disebut dengan kelajuan kritis atau VK. VK ini sama dengan akar dari G dikalikan dengan R. Agar kereta luncur tidak jatuh ke bawah saat berada di atas di titik tingginya, maka kelajuannya harus lebih besar dari GR. Contoh, Faisal memutar secara vertikal sebuah ember yang berisi air dengan jari-jari 0,8. Tentukan kelajuan minimumnya agar air tidak tumpah. Kita pakai rumusan tadi langsung ya. Jawab V sama dengan akar GR sama dengan akar 9,8 G nya kali 0,8 sama dengan 2,8 meter per second. Jadi kelajuannya itu harus lebih besar dari 2,8 meter per second agar airnya tidak tumpah.